Kembali di Market Review, pemirsa, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mendukung penggunaan sistem perdagangan elektronik atau e-commerce, solusi koperasi dan UMKM dalam memasarkan produknya di tengah pandemi COVID-19. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Mas Duki kepada media mengatakan, berdasarkan survei, pola konsumsi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berangsur-angsur berubah, yakni beralih dari offline menjadi online. Bahkan stay at home economy diproyeksikan akan menjadi tren ekonomi di masa yang akan datang. Fenomena ini sekaligus menjadi indikasi bahwa pelaku UMKM memiliki kesempatan dalam meningkatkan usaha melalui sistem perdagangan elektronik. Dengan kata lain, pandemi COVID-19 menjadi momentum bagi UMKM untuk membuktikan bahwa produk-produk dalam negeri dan kebutuhan nasional dapat dipenuhi. Merujuk hasil riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, UMKM yang berpotensi saat ini sektor pangan yang memproduksi produk-produk herbal, natural, buah-buahan, sayur-sayuran yang baik bagi kesehatan dan daya tahan tubuh. Selain itu juga jenis makanan yang praktis, mudah diolah dan dapat disimpan lama seperti makanan beku, makanan kaleng, serta bumbu-bumbu. Selain sektor pangan, Kementerian Koperasi dan UMKM juga mendorong dan menginisiasi pelaku UMKM untuk memproduksi dan memasarkan jenis barang-barang yang dibutuhkan dalam masa pandemi COVID-19 seperti alat pelindung diri atau APD dan masker. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, kali ini kita akan lakukan perbincangan bersama Bapak Ronald Wala, beliau adalah Ketua UKM Industri Kecil Menengah Apindo. Selamat pagi, Pak Ronald. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review, Pak Ronald. Apa kabar? Baik, Pak. Baik, semoga kita sehat selalu ya, Pak Ronald. Tadi kita sudah berbincang bersama Pak Menteri, Pak Teten Mas Duki, kemudian juga bersama Pak Hanung Harimba, Deputi, mengenai sebetulnya berbagai macam insentif yang disiapkan oleh pemerintah agar teman-teman UKM dapat bertahan di tengah COVID-19 atau pandemi COVID-19. Sebelum kita kemudian membahas efektivitas tersebut, saya ingin mengetahui sebetulnya dari temuan Apindo bagaimana sebetulnya teman-teman UKM sejauh ini melakukan berbagai macam hal untuk tetap mempertahankan sustainability dari usaha mereka, Pak Ronald. Jadi strategi UKM ya, yang sekarang mereka sedang jalankan atau sedang surviving ya, Pak ya. Ya. Ya, jadi sebetulnya kalau lihat dari situasi umumnya ya, kalau saya melihat ini adalah awal dari aktivitas lokal ekonomi model ya. Jadi mungkin ke depannya ini transaksi ekspor import akan sedikit berkurang karena dunia sudah ada trauma dengan disrupsi supply chain dan supply chain lebih lokal atau regional dan nggak terlalu global lagi. Jadi ini sebetulnya adalah opportunity besar untuk sektor UMKM di Indonesia yang masih relatifly menjual banyak barang komoditas. Waktunya refleksi diri dari pelaku UMKM tersebut, pengusaha besar ataupun pemerintah, kita ini maunya apa, gitu Pak. Jadi memang kita harus berubah dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Dan kita merubah untuk melihat opportunity yang lebih relevan di masa pasca UKM nanti. Gitu. Jadi peran teknologi menjadi dipersingkat atau dikarbit ya, dipercepat untuk digunakan. Kita semuanya pada pakai virtual, promosi barang juga virtual, dan dunia bisnis juga nantinya akan pelan-pelan menjadi lebih kolaboratif. Dari bersama untuk bersama secara gotong royong untuk ekosistem, mendirikan ekosistem UMKM. Jadi mana yang mendirikan barangnya, siapa yang mempromosikan, siapa yang bagian financial system, itu akan lebih erat gitu. Baik. Jadi nanti caranya mengenai barang-barangnya apa, kebutuhan primer, makanan minuman, barang olahan, hasil pertanian, peternakan, itu adalah sektor-sektor yang bisa berkembang, Pak. Ya, bagaimana sebetulnya pandemi ini betul-betul menguji insting bertahan dari UMKM untuk terus sustainable gitu ya, Pak Ronald. Baik, kita akan jeda sejenak, Pak Ronald, tetap bersama kami. Usai jeda kami akan segera kembali dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.
Ya, kembali berbincang bersama Bapak Ronald Walla, Ketua UKM Industri Kecil Menengah Apindo. Pak Ronald, mengenai stimulus lah ya yang diberikan, pada akhirnya ini bukan terletak pada seberapa besar stimulusnya, tapi kemudian seberapa efektif ini betul-betul akan tersalurkan. Sejauh ini, menurut pantauan Anda, seberapa efektif ini akan diserap oleh teman-teman UMKM stimulus dari pemerintah? Saya sendiri bersama teman-teman asosiasi ya, karena masih belum jelas bagaimana efektivitasnya. Kalau dilihat dari skemanya stimulus yang 400 triliun itu sih langkah awal lumayan bagus, cuman asal kalau bisa terlaksana dengan lancar, Pak. Masalahnya juga ini kan terlalu beragam. Jadi banyak orang yang kurang mengerti, sosialisasinya juga di daerah kurang. Kalau di kota kita mungkin yang pakai WhatsApp grup segala terima banyak ya. Tapi kalau di daerah ada banyak yang malah nggak dengar gitu ya. Nah untuk registrasi juga dibutuhkan banyak surat-surat. Jadi banyak, udah deh ya, gimana nggak terlalu ngerti nanti gimana deh nanti kita lihat gitu. Jadi penyalurannya kurang jelas. Terus saya dengar juga sedang dilakukan lama proses pendataan. Dan jadi mekanismenya yang penyampaiannya yang kurang jelas. Padahal yang dibutuhkan itu adalah ya sebetulnya langsung aja BLT gitu ya. Untuk mereka yang miskin dan juga mereka yang hampir miskin sekarang ini. Karena ini kan cepat sekali gitu. Lajunya. Sehingga karena kekurangan cash flow. Jadi sebetulnya ya memang harus targeted, tapi semuanya ini juga kena gitu. Jadi jangan terlalu pilih-pilih juga sih gitu, Pak. Nanti menurut saya juga sangat dibutuhkan survei ke banyak orang untuk mengenai efektivitas dari survei ini. Siapa yang mendengar dan mengerti mengenai program ini secara cepat. Supaya bisa cepat diperbaiki dan ada impact-nya. Karena kalau enggak, ya hal-hal yang tidak kita inginkan bisa cepat terjadi gitu. Yang sama sekali kita nggak mau. Yeah. Nah setelah itu kita juga monitoring Pak penyalurannya itu secara transparan supaya tahu sudah berapa yang tersalurkan dan yang mana yang efektif, mana yang enggak. Karena kalau kita lihat sekarang ini kebanyakan hanya dari pengurangan penerimaan negara, bukan dari santunan langsung dari pemerintah gitu Pak. Baik, oke Pak Ronald, masih ada beberapa hal yang kita akan kemudian bahas. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Iya, pemirsa kembali dalam Market Review dan masih bersama Bapak Ronald Walla, Ketua UKM Industri Kecil Menengah atau IKM Apindo. Pak Ronald, dilihat dari jumlah, banyak kemudian yang melihat bahwa ini adalah jumlah yang cukup besar, karena sebetulnya selain UMKM dapat menerima paket stimulus ketiga sebesar 150 triliun rupiah, juga UMKM masuk ke dalam penerima pemulihan ekonomi nasional yang akan digelontorkan di kuartal kedua tahun ini dan juga akan berlanjut hingga kuartal 3 tahun 2020. Nah, menurut point of view Anda sebetulnya secara jumlah ini cukup atau enggak Pak Ronald? Menurut saya masih jauh ya dari kebutuhan minimum sih. Karena untuk mengetahui itu juga harus digelontorkan dulu supaya tahu efektivitasnya. Jadi menurut saya ini baru step pertama ya. Sedangkan pemerintah masalahnya mengalokasikan ini hanya sampai Juni. Jadi sebetulnya harus cepat-cepat penyampaiannya lancar supaya kita tahu perbaikan untuk setelah Juni bagaimana gitu Pak. Karena kebanyakan dari kita meyakini ini tidak akan selesai Juni gitu Pak, malah mungkin sampai akhir tahun gitu ya, paling cepat. Karena vaksin juga masih belum ditemukan. Baik. Gitu Pak. Ya, secara jumlah menurut Anda ini memang tidak cukup lah ya untuk bisa menjaga ataupun menjamin sustainability dari teman-teman UKM sampai dengan akhir tahun 2020. Jika kemudian jumlahnya sedikit, apa yang bisa dilakukan supaya jumlah yang sedikit ini betul-betul berdampak maksimal, Pak Ronald? Ya, kalau dari segi UMKM ya, kalau kita petakan itu mappingnya kan di sektor makanan, kreatif, angkutan,
pariwisata, pengelolaan dan perdagangan itu sendiri sudah mencapai 75%. Nah, menurut saya, menurut kami itu bisa ditargetkan dahulu. Untuk yang pariwisata khususnya, biarpun sudah dibuka PSBB dan ekonomi, menurut kami orang, terutama internasional turis ya, itu masih akan cautious, sangat hati-hati. Jadi mereka pasti banyak saving, berhemat untuk mencari kepastian dulu ini akhirnya dari mana. Jadi ya sektor-sektor 5, 6 tadi itu yang targetkan dan sesuaikan daerahnya. Selain itu survei dan kalau dari Apindo sendiri kita juga selalu melakukan survei untuk mendapatkan input untuk disalurkan ke stakeholder, ke pemerintah, menyampaikan policy-policy pemerintah ke para UKM relasi kami. Dan juga menyampaikan survei tadi ke pemerintah dan juga menyampaikan banyak CSR dari perusahaan-perusahaan terhadap rumah sakit dan UKM yang membutuhkan dan juga membeli barang-barang produksi dari UKM tersebut untuk anggota-anggota kami atau stakeholder di organisasi kami, Pak. Ya, baik Pak Ronald. Tadi sempat disampaikan sebetulnya bagaimana ada perubahan model bisnis dari yang tadi terbiasa dengan pola bisnis offline, kemudian dengan adanya pandemi ini harus kemudian melakukan penyesuaian agar kita ataupun teman-teman UKM dapat mengalihkan konsep bisnisnya menjadi online ataupun memanfaatkan e-commerce katakanlah. Apa yang bisa dilakukan oleh stakeholders? Apindo tentu saja ini secara proaktif dan juga pemerintah dan juga teman-teman UMKM agar proses adaptasi ini betul-betul cepat dilakukan karena bicara soal operasional perusahaan ataupun operasional UMKM ini harus tetap beroperasi gitu ya. Karena mengingat ada banyak sekali UMKM yang juga memperkerjakan pekerja. Ya, jadi harus tetap beroperasi dan salah satu kuncinya harus sangat efisien gitu ya. Tetapi untungnya dengan teknologi yang apa kita punya sekarang, semuanya bisa dilaksanakan dengan teknologi. Jadi tadi kan saya sempat singgung bahwa yang bisa yang baik sekarang jalan masih yaitu kebutuhan primer, makanan, minuman. Orang nggak mungkin lepas dari kebutuhan hasil pertanian, peternakan. Untuk kami contoh misalnya pasar basah itu perlu difasilitasi agar mereka yang berdagang di pasar basah itu bisa tersampai ke rumah-rumah langsung ke end user-nya atau ke kantor tempat mereka bekerja. Nah, sekarang ini sebetulnya seperti zamannya jadi artis ya Pak ya, untuk menyebarkan sebanyak-banyaknya influencer mereka gitu. Jadi public speaking di depan sosmed, mengekspresikan diri, menjual barang dan servisnya, itu akan berguna untuk mempromosikan barang mereka dan juga rajin-rajinnya untuk belajar dari edukasi online. Nah, ini juga tim kami di Apindo juga sedang memformulasikan dan bekerjasama dengan tim-tim kami untuk memberikan kurikulum untuk edukasi online. Ya, baik. Mudah-mudahan dengan strategi yang ada, teman-teman UKM dapat betul-betul bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Pak Ronald, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review dan pemirsa usai sudah perbincangan kami bersama beberapa narasumber yang ada di Market Review. Saya Wiki Adian pamit, terima kasih, sampai jumpa.